Bukan berarti dia buruk, bukan berarti jangan dinikahin. Saya cuma mau bilang mungkin Anda nggak bakal se-happy itu gitu loh, nggak bakal sepuas itu jalan sama dia. Hal-hal yang harus dicek kalau Anda sudah serius sama seseorang tapi belum menentukan mau merit apa enggak. Cek dulu, apakah ngobrol kalian berdua itu terasa nyambung dan enak. Kalau baru pertama kali pacaran, maksudnya baru bulan-bulan pertama atau bulan kedua, itu biasanya sih masih enak. Karena Anda masih terbawa sama yang namanya euforia, masih terbawa sama yang namanya perasaan jatuh cinta dan asmaranya itu. Jadi masing-masing pihak punya kecenderungan untuk kalau ngomong ya akan lebih lebih antusias ngomongnya, lebih hati-hati kata-katanya, terus juga lebih mau ngutarain isi pemikiran dan segala macam. Makanya ini nggak bisa dicek di bulan-bulan 1 biasanya, tapi diceknya di bulan-bulan seterusnya kayak ketiga, 4, 5, bahkan sampai tahun 1, tahun 2. Ya. Cek apakah pasangannya Anda, ya, pacarnya Anda yang saat ini bisa mudah mengutarakan isi pemikirannya. Isi pemikiran tuh maksudnya gini, kalau misalnya kalian nonton film bareng, terus Anda nanya, gimana, bagus gak filmnya? Terus dia bilang, filmnya oke lah. Terus kamu tanya lagi, ceritain dong apa yang kamu suka tentang filmnya dan kenapa kamu suka. Misalnya dia jawabnya cuma kayak, ya bagus sih karena seru. Udah, dia nggak bisa panjang menjelaskan apa yang dia sukai, apa yang dia pikirkan, apa penilaian tentang sesuatu. Nah, saya nggak bilang dia jelek, dia buruk. Saya nggak bilang gitu ya. Kan ini lagi ngomong masalah terbaik ya. Jadi terbaik kan berarti ada yang terbaik, yang paling unggul, ada juga yang baik gitu. Ada juga terbaik pertama, terbaik kedua, terbaik ketiga, dan harapan seterusnya ya. Nah, kalau pasangan Anda itu agak susah mengutarakan isi pemikirannya, bukan berarti dia jadi buruk, tapi Anda akan mengalami kesulitan suatu saat nanti ketika lagi ngobrol sama dia di dalam hubungan. Nah, jadi kalau misalnya pasangan Anda nggak bisa mengutarakan isi pikiran, susah ngejelasin apa yang dia pikirkan, itu repot. Yang nomor B-nya tuh hampir mirip ya, mengutarakan perasaan. Misalnya pasangan Anda pulang dari kantor, terus Anda nanya gitu, kok kayaknya muka kamu capek deh, lagi ngerasa apa kamu, gitu kan. Terus pasangan bilang, ya gitu deh. Nah, kalau misalnya pasangan Anda susah untuk mengutarakan isi perasaannya, saya mau ngasih tau, makin ke belakang makin susah. Ya, Anda yang sudah pernah pacaran lama nih, pasti Anda ngerti maksud saya. Kalau di awal-awal pacaran aja susah, makin ke belakang kalau nggak ditegor, kalau nggak diajarin, kalau nggak dilatih, makin susah. Makanya itu penting banget untuk bisa punya pasangan yang enak ngobrol isi pikirannya dan ngobrolin apa perasaannya. Perempuan biasanya mudah tuh kalau ditanya, kamu ngerasa apa? Bisa cerita panjang, aku ngerasa gini karena gini. Jadi ada ceritanya. Ya, aku ngerasa sedih karena mamaku kayak gini, aku nggak nyangka sejak kapan dia seperti itu. Nah, semakin mudah orangnya untuk mengutarakan isi pikirannya, semakin enak karena kalian jadi punya bahan obrolan. Ya, nanti akan saya kasih tahu di belakang, di ujung dari sini ya, kenapa penting banget punya bahan obrolan. Apa sih KC Star? KC Star merupakan program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC Star. Nomor C, bisa menimpali bertukar pikiran. Maksudnya gini. Misalnya ketika Anda bilang, Anda suka film yang baru kalian nonton bareng itu, aku suka deh film itu. Karena itu ceritanya dalam banget. Kayak ngegambarin tentang masa kecilnya aku yang dulu sering ngerasa minder, tapi kemudian hari aku jadi bertumbuh jadi orang pede dan nolongin orang. Ya, misalnya Anda cerita kayak gitu tentang pemikiran dan perasaan diri sendiri. Nah, bisa menimpali itu maksudnya setelah dia denger ungkapan Anda, pemikiran Anda atau perasaan Anda, dia tuh bisa kayak, oh kayak gitu ya. Jadi kamu dulu pernah ngerasa kayak gitu ya. Jadi dia mau menggali, dia bisa menimpali. Atau mungkin kalimatnya kayak gini,
oh jadi tuh filmnya mirip kayak kamu ya. Aku nggak ngerasa loh, aku kaget loh, kok kamu bisa kayak orang itu di film. Karena sekarang kamu kelihatannya pede banget. Jadi dia bisa menimpali, dia bisa memberikan respon positif, menggali kek, mengeluarkan rasa penasaran kek, atau memuji kek. Misalnya dia bilang, aku senang banget film itu karena film itu kayak aku dulu dan sekarang aku ngerasa kayak nonton film tentang diri sendiri. Dan pasangan bilang kayak gini, dia menimpali dengan bilang, iya, bener banget. Pas aku nonton film itu emang aku kepikiran tuh, ini kok film kok kayaknya menggambarkan tentang kamu ya. Kamu mirip banget sama orang yang di situ. Dan makin aku nonton film itu tadi, aku makin ngerasa kayak, kamu tuh orangnya memang hebat ya. Aku nggak pernah nyadar. Film tadi bikin aku jadi sadar kalau kamu sebenarnya orang yang luar biasa loh. Aku bangga banget, aku bersyukur banget bisa pacaran sama kamu. Nah, kalau pasangan bisa menimpali kayak gitu, kita lagi ngomong A, ditimpali bukan cuman, oke, baiklah, atau gua nggak setuju, atau gue setuju. Kalau jawabnya pendek-pendek nggak bisa menimpali, aduh capek. Jalanin hubungan capek banget sama orang yang kayak gitu. Yang berikutnya adalah bisa berdebat. Berdebat tuh artinya apa istilahnya ya? Aku mau A, enggak, bagusan B. Terus kamu tetap ngotot. Tapi A tuh bagus kayak gini. Terus dibilang, enggak, kamu mesti tahu nih ya, B tuh gini. Jadi berdebat tuh bertukar pikiran, tapi kayak semacam dua opini yang berbeda saling bentrok. Berdebat itu bukan berarti berantem. Orang Indo tuh sering norak ya, dibilang berdebat itu berantem, berdebat itu saling menyakiti. No, debat itu ya apa istilahnya, saling mengasah pemikiran masing-masing, saling membenturkan pikiran masing-masing untuk cari tahu mana yang paling bagus, atau kalau bisa disatukan, ditemukan jalan tengahnya apa. Jadi bisa berdebat tuh penting, karena di sepanjang hubungan sekali lagi saya bilang, isinya adalah dua orang dengan dua pemikiran yang berbeda, dengan dua latar belakang yang berbeda biasanya, dengan dua keinginan yang berbeda. Itu kerjaannya debat-debatan sebenarnya. Kalau pasangan nggak bisa berdebat, nggak bisa mempertahankan opini dia, tidak bisa menjelaskan opini dia dan mengcounter logikanya kamu. Jadi kamu ngomong dikit dia langsung oh iya ya, oke deh, oh iya ya, oke deh. Nggak bisa berdebat, capek hubungan. Lagi-lagi bukan berarti itu pasangan yang buruk, bukan berarti jangan dinikahin, bukan. Asal tahu aja, capek kalau misalnya hubungan itu pasangan nggak bisa diajak menimpali ataupun mendebat pemikiran kita. Karena kita jadi mikir sendiri. Apa-apa kita harus mikir sendiri. Dia tuh kayak nggak ikutan, dia cuma ngikutin doang. Itu capek. Terus berikutnya bisa bercanda. Ini standar ya. Anda udah tahu, nggak perlu saya jelasin. Hubungan itu harus bisa bercanda. Makin serius hubungannya, makin tua kita makin wajib suka bercanda sama pasangan kita. Ya, saya mau ngasih tahu nih. Makin wajib suka bercanda. Makin serius hubungannya, makin sering banyak bercanda kitanya. Dan yang F, tadi saya udah sebut juga contohnya yang di atas, bisa berkata-kata positif. Ya, apakah si pasangan kita itu mudah untuk bilang, kamu luar biasa ya, kamu hebat ya, aku bangga sama kamu ya. Kamu itu orang yang bikin aku kagum loh, bla 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 bla. Atau dia bisa bilang, aku mau belajar sama kamu dong, karena kamu itu lebih tahu banyak daripada aku. Bisa nggak? Pasangan bisa mengutarakan seperti itu kan? Kalau misalnya nggak bisa, lagi-lagi saya ulang nih ya, bukan berarti dia buruk, bukan berarti jangan dinikahin. Saya cuma mau bilang mungkin Anda nggak bakal se-happy itu gitu loh, nggak bakal sepuas itu jalan sama dia. Tapi jangan diputusin juga, karena masih bisa dididik, masih bisa ditegur, masih bisa dibilangin. Ya. Nah, saya pernah bahas di video yang lain dan di artikel, nikah atau berumah tangga tuh isinya ngobrol sampai tua. Ngobrol doang, ngobrol berantem. Jadi kalau ngobrol aja nomor satu aja nih nggak enak, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa menimpali, dia nggak bisa mengutarakan perasaan dia nggak bisa berdebat, nggak bisa bercanda, nggak bisa kata-kata positif. Capek, karena isinya pernikahan itu yang ngobrol demi ngobrol. Ya, itu kayak temen serumah, temen sekamar. Gunanya teman buat apa? Yang ngobrol. Kalau ngobrol aja nggak bisa, well, it's gonna be difficult for you. Doesn't mean tidak harmonis, bukan itu maksudnya, tapi bakalan capek, nggak enak. Dan kita kalau misalnya nggak bisa berasa akrab gitu loh, ini mungkin bahasanya lebih enak ya, akrab. Nggak bisa ngerasa akrab ngobrol sama pasangan sendiri, kita akan mudah sekali tergoda sama orang lain di luar sana. Akibatnya jadi selingkuh, TTM, dan apa. Ya, jadi itu yang nomor 1. Oke? Kita masuk ke nomor 2.
apa aja sih yang mesti dicek kalau kita mau menikahi seseorang. Kita udah serius, kita udah pacaran, tapi pengen tahu apa aja yang mesti dicek. Nomor 2 adalah cek apakah dia punya banyak kualitas yang bikin kita kagum. Ya, kekaguman itu penting banget. Ada satu penelitian, saya lupa siapa namanya, dibilang kalau kita tidak bisa mengagumi pasangan kita, suatu saat nanti isi kepala kita adalah hal-hal yang buruk. Karena seiring kita perjalanan hubungan, yang cakep-cakep di depan itu lama-lama pudar.